Israel chaos. Kerusuhan menjadi wajah lain dari negara ini setelah ratusan ribu warga meluapkan kekesalannya pada pemerintah yang dianggap gagal melindungi Sandra. Kini demo besar-besaran terjadi, serikat pekerja hingga tokoh oposisi bersatu dan membuat posisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di ujung tanduk. Pertanyaannya, benarkah ini menjadi awal kejatuhan Netanyahu dan kerugian besar negara? Membahas lebih jauh situasi terkini di Israel, berikut fakta seputar demo besar-besaran yang sukses mengacaukan sistem ekonomi negeri Zionis ini. 700.000 lebih warga turun ke jalan. Sekitar 700.000 warga Israel sukses mencuri atensi saat mereka turun ke jalan pada Minggu 1 September malam. Hal ini sekaligus memantik kekacauan di seluruh negeri setelah 6 sandera ditemukan tewas di terowongan bawah tanah Hamas. Seruan pemogokan yang diumumkan dalam skala nasional itu pun menguji kesabaran publik mengingat ketidakbecusan pemerintah dalam menangani perang di Gaza telah mereka kritisi jauh-jauh hari. Terlebih upacara pemakaman para sandera hari itu menambah bahan bakar pada kemarahan publik yang semakin memuncak. Forum Keluarga Sandera dan Warga Hilang Israel selaku perwakilan keluarga para tawanan yang ditahan di Gaza mengatakan kepada CNN sebanyak 550.000 warga turun ke jalan di Tel Aviv. Sementara sisanya melakukan demonstrasi di sejumlah kota berbeda. Bersamaan dengan itu, ribuan lainnya memilih bergabung dengan keluarga para sandera di Yerusalem untuk memprotes di luar kantor Netanyahu selama rapat kabinet. Salah satu penggerak demo menyatakan bahwa ini menjadi aksi demonstrasi terbesar di Israel sejak insiden 7 Oktober lalu. Mereka mengatakan sudah ada sekitar 300.000 pedemo yang turun ke jalan-jalan di kota Tel Aviv sejak pagi hari. Kendati demikian, CNN tidak bisa memverifikasi angka tersebut secara independen dan mencoba mengkonfirmasi ke pihak kepolisian di negara itu sebagai gantinya. Gagal bebaskan sandera, Netanyahu digulingkan. 6 orang yang ditawan Hamas ditemukan terbunuh di antara reruntuhan bangunan di Gaza. Pemerintah Israel bahkan mengonfirmasi bahwa sandera tersebut dibunuh secara brutal oleh Hamas sesaat sebelum kami mencapai mereka. Diwakili oleh Forum Sandera dan Keluarga Hilang, kematian ke-6 orang tersebut kemudian disebut sebagai akibat keputusan yang diambil Netanyahu. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip CNBC, disebutkan bahwa Netanyahu gagal mengamankan kesepakatan untuk menghentikan pertempuran dan membawa pulang orang-orang yang mereka cintai. Hersh Goldberg Polin berada di dalam daftar sandera. Orang Amerika Israel yang sebelumnya ditampilkan dalam video bukti kehidupan terbitan Hamas itu tewas, di mana ia terlihat telah kehilangan satu tangan dalam tayangan itu. Berikutnya ada Hersh Goldberg Polin, Carmel Gad, dan Eden Yerushalmi, yang seharusnya akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata baru-baru ini, namun gagal. Kemudian, satu lainnya adalah pria berusia 33 tahun bernama Alexander Lobanov. Sebelumnya, Netanyahu telah meminta maaf kepada keluarga Alexander Lobanov dan menjadwalkan kunjungan lainnya di hari Senin menurut pernyataan dari kantor Perdana Menteri. Namun, apakah itu bekerja atau tidak? Yang pasti, Netanyahu telah kehilangan kepercayaan publik, sehingga mengganti pemerintah yang dianggap gagal total berada dalam inisiasi besar-besaran, dan bukan tidak mungkin Netanyahu akan digulingkan setelah ini. Mogok nasional. Ketidakselarasan keinginan warga dan keputusan Netanyahu membuat situasi kian runyam. Di satu sisi, publik menginginkan kesepakatan gencatan senjata untuk menyelamatkan sandera. Sementara di sisi lain, ada Netanyahu yang justru makin gencar menantang Hamas. Alhasil, seruan dalam aksi skala besar atas kegagalan pemimpin negara membuncah, seiring dengan mogok nasional untuk menekan pemerintah terus dilakukan secara massal. Federasi Serikat Pekerja terbesar Israel, Histadrut, telah menyerukan pemogokan umum untuk pertama kalinya sejak 7 Oktober.
Pemogokan yang dimulai pada Senin 2 September itu diperkirakan bakal menghentikan sebagian besar aktivitas ekonomi Israel. Kantor-kantor pemerintah dan kota akan ditutup, begitu pula dengan sekolah-sekolah dan banyak bisnis swasta. Tidak hanya itu, Serikat Pekerja mengumumkan penutupan pusat transportasi udara utama Israel, Bandara Ben Gurion, pada Senin pukul 8 pagi waktu setempat. Mereka juga bertekad untuk menutup atau mengganggu sektor-sektor utama ekonomi Israel lainnya, termasuk perbankan dan perawatan kesehatan. Kesepakatan lebih penting daripada apapun, Kepala Histadrut Arnon Bar David menyatakan melalui konferensi pers, "Kami mendapatkan kantong mayat, bukan kesepakatan," katanya melanjutkan. Aliansi dari beberapa tokoh paling berpengaruh dalam ekonomi Israel juga ikut mendukung kemarahan publik atas kematian ke-6 tawanan tersebut. Pun layanan kota di pusat ekonomi Israel, Tel Aviv, akan ditutup selama setengah hari. Ekonomi lumpuh, situasi kacau. Terkumpulnya beberapa suara paling kuat dalam ekonomi Israel mencerminkan skala kemarahan publik atas kematian 6 sandera yang gagal diselamatkan. Sebagaimana pemimpin Histadrut berjanji, melumpuhkan ekonomi negara akan menjadi prioritas bersamaan dengan tuntutan gencatan senjata di Gaza. Asosiasi Produsen Israel mengatakan bahwa mereka mendukung pemogokan. Ron Tomer selaku kepala asosiasi bahkan menuduh pemerintah gagal dalam tugas moral untuk membawa kembali para tawanan dalam keadaan hidup. Tanpa pengembalian para sandera, kita tidak akan dapat mengakhiri perang. Kita tidak akan dapat merehabilitasi diri kita sebagai masyarakat dan kita tidak akan dapat mulai merehabilitasi ekonomi Israel, katanya seperti dikutip dari fakti.bg. Sejalan dengan itu, mantan wakil asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan rumah tangga selama pemerintahan Obama, Joel Rubin punya jawaban yang tak kalah menohok. Pemogokan oleh Histadrut, katanya kepada Newsweek, dapat menjadi pukulan lain bagi ekonomi Israel yang pada dasarnya sudah terpukul oleh perang Gaza sejak awal dan masih berlangsung sampai sekarang. Tekanan dari berbagai tokoh. Negosiasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah berlangsung selama berbulan-bulan dan banyak yang menyalahkan Netanyahu karena gagal mencapai kesepakatan. Tekanan dari berbagai tokoh pun terus berdatangan, terutama dari para pemimpin oposisi. Yair Lapid misalnya, ia yang berhaluan sentris termasuk di antara pendukung rencana pemogokan kerja. Alih-alih membuat kesepakatan, mereka justru berpolitik. Alih-alih menyelamatkan nyawa, mereka justru mengubur para sandera. Alih-alih melakukan segala cara untuk membawa mereka pulang, Netanyahu justru melakukan segala cara untuk tetap berkuasa. Pemerintah bencana tengah mengubur negara Israel, mantan Perdana Menteri itu mengatakan dalam keterangannya. Pemimpin partai oposisi lainnya, Benny Gantz, turut menyerukan protes luas terhadap pemerintah. Ia berpendapat bahwa gerak lambat Netanyahu tak terlepas dari pertimbangan politiknya. Sebuah permainan yang mengorbankan nyawa manusia. Hanya saja Menteri Keuangan Bezalel Smotrich telah meminta Jaksa Agung Gali Baharaf Miara untuk mengajukan permintaan mendesak ke pengadilan guna memblokir rencana pemogokan. Mengutip CNBC, Smotrich dalam suratnya menyebut bahwa pemogokan tidak memiliki dasar hukum karena bertujuan untuk mempengaruhi keputusan kebijakan penting politisi secara tidak benar terkait isu-isu yang berkaitan dengan keamanan negara. Lagi pula menurutnya, pemogokan besar-besaran memiliki konsekuensi ekonomi dan akan menyebabkan kerusakan tidak perlu di masa perang. Militer Israel telah mengakui kesulitan menyelamatkan puluhan tawanan yang tersisa dan mengatakan hanya kesepakatan yang dapat membawa pengembalian dalam skala besar. Namun di sisi lain, Netanyahu dan keberlanjutan pemusnahan Hamas tetap menjadi dua hal tak terpisahkan. Menurut kalian, apakah Netanyahu akan tetap berada dalam pendiriannya